Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai critical thinking dan decision making. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Putri Salsabila dengan NPM 242201117. Lalu di sini ada 6 anggota kelompok 11. Yang pertama, Daniela Anjani Nur Aisyah Jackson dengan NPM 242201110. Yang kedua, Neza Abriana Putri dengan NPM 242201111. Selanjutnya ada Kade Amanda Suendra Putri dengan NPM 242201112. Selanjutnya ada Tasya Indah Zulfa dengan NPM 242201113. Selanjutnya ada Dela dengan NPM 242201114. Selanjutnya ada Nikomang Chandra Maharani dengan NPM 242201115. Selanjutnya ada Tata Syefa Adriano dengan NPM 242201116. Lalu ada saya sendiri, Salma Putri Salsabila dengan NPM 242201117. Selanjutnya ada Anissa Nurdidayati dengan NPM 242201118. Selanjutnya Istiratna Yulianti dengan NPM 242201119. Selanjutnya Novianti Anggit Sukma dengan NPM 232201120. Dan yang terakhir Cikal Diagung 232201131. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakangnya. Berpikir kritis dan pengambilan keputusan adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat menganalisis informasi secara objektif, menghindari bias, dan menarik kesimpulan yang logis. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan analisis mendalam, bukan sekedar intuisi di era digital. Memilah informasi yang valid menjadi tantangan sehingga kemampuan ini semakin krusial dan mengembangkan keterampilan membantu dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran kemampuan berpikir kritis dalam konteks keperawatan, dengan penekanan pada penerapannya dalam proses pengambilan keputusan klinis. Tujuan selanjutnya adalah membahas bagaimana keterampilan berpikir kritis dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan perawat untuk menganalisis masalah secara mendalam. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya berpikir kritis dalam meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, dan kualitas perawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan teori. Yang pertama yaitu definisi berpikir kritis. Definisi berpikir kritis merupakan proses mengidentifikasikan asumsi, menganalisis informasi, mencari alternatif, dan mengambil keputusan logis. Kemudian ada pula karakteristik berpikir kritis, yaitu meliputi berpikir rasional, reflektif, mandiri, kreatif, terbuka, dan berbasis fakta. Selanjutnya adalah definisi pengambilan keputusan, yaitu proses memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis. Ada tahapan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama mengidentifikasikan masalah, menganalisis data, pengembangan alternatif, evaluasi pemilihan, implementasi, dan evaluasi hasil. Dan yang terakhir yaitu hubungan berpikir kritis dan pengambilan keputusan, yaitu berpikir kritis membantu menganalisis informasi secara objektif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Oke. Di sini kita akan membahaskan suatu kasus, yaitu seorang mahasiswa yang berinisial Fulan saat ini sedang menghadapi masalah dengan teman satu kos yang kebetulan juga teman kuliah satu kelas. Teman Fulan sering sekali mengajak keluar malam dan juga pergi makan ke tempat-tempat yang mewah dan mahal. Hal ini membuat Fulan sering mengantuk saat pagi hari dan akhirnya membolos kuliah karena sering keluar malam. Hal ini berdampak terhadap nilai tugas dan nilai praktikumnya. Fulan juga sering mengalami defisit keuangan dan akhirnya sampai harus mengambil uang SPP kuliah untuk memenuhi biaya makan di tempat yang mahal. Hal ini sudah berlangsung hampir 1 semester.
Fulan sampai harus berbohong kepada orang tuanya untuk menutupi kekurangan uang yang mengganggu SPP yang seharusnya dibayarkan. Fulan sejak awal sudah menyadari bahwa pola pertemanan toksik ini, namun merasa tidak bisa menolak setiap kali temannya mengajak keluar malam dan makan di tempat mahal. Karena merasa bahwa hal ini sudah berdampak buruk, Fulan kemudian menceritakan hal ini kepada dosen, yaitu dosen pembimbing akademiknya, dan akhirnya Fulan disarankan untuk pindah kos, mencari circle pertemanan yang lebih positif dan mendukung. Namun Fulan juga bingung apakah pindah kos adalah pilihan yang tepat, karena merasa takut jika nanti dia tidak kehilangan circle pertemanan yang harus sendiri di kos yang baru. Di sini bantulah Fulan untuk membuat keputusan yang tepat agar dia terbebas dari suatu masalahnya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada A, Predicting and Managing Uncertainty. Buatlah prediksi kemungkinan kondisi dan situasi tempat saat ini, dan berikan alternatif solusi terkait kondisi tersebut. Baik, yang pertama ada prediksi kemungkinan kondisi. Fulan merasa tidak tenang karena harus terus berbohong kepada orang tuanya, dan harus memikirkan dari mana lagi Fulan mendapatkan uang untuk mengimbangi lingkungan pertemanannya. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan Fulan akan menjadi depresi. Selanjutnya ada alternatif solusi terkait dengan keadaan tersebut. Yang pertama, Fulan jujur dengan teman-temannya yang sekarang akan keadaan dirinya yang merasakan keberatan dengan gaya hidup temannya yang selalu keluar malam dan makan di tempat yang mahal. Yang kedua, Fulan bekerja part-time agar dapat mengimbangi teman-temannya tanpa harus memakai uang SPP dan tidak lagi berbohong kepada orang tuanya. Nah, di sini selanjutnya untuk kooperatif health risk, identifikasi adanya pilihan atau alternatif lain yang mungkin lebih berisiko terhadap kesehatannya. Alternatif yang meningkatkan risiko kesehatan, melanjutkan kebiasaan begadang dan makan di tempat mahal yang dapat menyebabkan kelelahan dan masalah kesehatan jangka panjang untuk diri pribadi. Yang kedua, membolos kuliah dan mengabaikan tugas. Ya, ini banyak sekali dampak negatif, turunnya nilai akademis dan meningkatkan stres secara psikis. Yang ketiga, tetap berteman dengan orang yang memiliki pola hidup boros, toksik, dan munafik, dan tidak bertanggung jawab dapat memperburuk kondisi keuangan finansial dan mental. Yang keempat, terus berbohong untuk mendapatkan uang tambahan dapat menambah beban psikologis dan perasaan bersalah. Yang kelima, terus berada dalam situasi yang tidak nyaman dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, anxiety, atau kecemasan berlebih lainnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk menolak ajakan teman dapat meningkatkan rasa stres dan kecemasan, yaitu dia dapat dikendalikan. Yang ketujuh, menghindari pindah kos dan mencari pertemanan yang lebih positif dapat menyebabkan perasaan terjebak dan frustasi antara memilih ke teman yang lama, toksik, atau memilih kos sendiri. Selanjutnya ada worst case scenario atau identifikasi skenario terburuk dari pilihan saat ini. Skenario terburuk yaitu yang pertama ada penurunan prestasi akademik, yang kedua ada kehilangan kepercayaan dari orang tua, yang ketiga adalah masalah keuangan yang lebih serius, yang keempat ada kesehatan yang menurun, yang kelima ada isolasi sosial, dan yang keenam ada tindakan beresiko. Selanjutnya, racing to life atau healthy, identifikasi yang dapat terjadi pada kesehatan atau kehidupan jika skenario terburuk terjadi, yaitu dampak terhadap kesehatan fisik akibat dari gangguan tidur yang berkepanjangan akan dapat merubah siklus tidur biologinya, daya tahan tubuh dan depresi kerja akan menurun, mudah tersinggung, depresi, kurang konsentrasi, kelelahan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keselamatan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan mental, yaitu stres karena tekanan finansial dan akademik yang dapat menyebabkan kecemasan berlebih, seperti depresi. Depresi gangguan mental yang umum keadaan ketika seorang yang dapat memiliki hati yang tidak tenang dan kacau.
Selanjutnya, probability make happen, yaitu identifikasi apakah ada kejadian buruk sebelumnya yang terjadi pada pilihan saat ini. Fulan menghadapi pilihan beresiko, seperti terus mengikuti gaya hidup tidak sehat dengan teman-temannya yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, bertahan dalam pertemanan yang tidak sehat yang menyebabkan masalah finansial dan stres, serta mengorbankan uang SPP untuk memenuhi gaya hidup teman-temannya yang dapat merusak keuangan dan hubungan dengan orang tua. Semua alternatif ini beresiko buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional Fulan. Selanjutnya yaitu maximizing safe risk taking. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko pada pilihan saat ini? Untuk meminimalkan risiko, Fulan dapat berbicara terbuka dengan teman kosnya tentang kekhawatirannya terkait gaya hidup mahal dan dampaknya. Ia bisa menawarkan alternatif yang lebih hemat seperti memasak bersama di kos. Selain itu, Fulan perlu mencari teman baru melalui organisasi atau kelompok studi agar membangun jaringan sosial yang lebih positif tanpa tekanan finansial. Jika kondisinya tidak berubah, Fulan sebaiknya mempertimbangkan pindah kos sambil tetap menjaga hubungan baik. Untuk mengurangi rasa takut, ia bisa lebih dulu mengenal lingkungan dan calon penghuni baru melalui media sosial atau forum kampus. Agar keuangan lebih terkontrol, Fulan harus menyusun anggaran bulanan dengan memprioritaskan kebutuhan dasar sebelum mengikuti kegiatan sosial. Dengan langkah ini, Fulan dapat menjaga keseimbangan antara pergaulan, akademik, dan finansialnya. Selanjutnya, G. Cost versus benefit of choice. Bandingkan antara resiko dan manfaat dari pilihan saat ini. Pilihan pertama yaitu tetap di kos dan pertahankan pertemanan saat ini. Yang pertama ada biaya atau kosnya. Akademik terganggu seperti mengantuk, bolos, nilai menurun, kemudian masalah keuangan seperti gaya hidup mahal, defisit hingga pakai uang SPP. Kemudian ada berbohong pada orang tua, kesehatan menurun seperti kurang tidur, pola makan tidak sehat. Yang terakhir, stres dan tekanan psikologis. Kemudian kedua dari segi manfaat atau benefitnya, bisa mempertahankan circle pertemanan dan tidak merasa kesepian. Kemudian pilihan kedua, pindah kos dan mencari circle pertemanan baru. Yang pertama dari segi biaya atau kosnya, kehilangan teman saat ini, merasa kesepian dan adaptasi awal, proses adaptasi butuh waktu dan biaya pindah kos. Kemudian dari segi manfaat atau benefitnya, lingkungan pertemanan lebih positif, fokus pada akademik dan prestasi, pengelolaan keuangan lebih baik, integritas dan kejujuran diri, dan yang terakhir, kesehatan fisik dan mental akan lebih baik. Accountability for decision making, tanggung jawab apa yang dapat dilakukan dengan keputusan yang diambil, opsi keputusan dan tanggung jawabnya. 1. Tetap di kos lama. Keuntungan, tidak perlu beradaptasi, tetap punya teman, belajar, menetapkan batasan. Resiko, sulit menghindari godaan dan mengubah kebiasaan. Tanggung jawab, menetapkan batasan, disiplin, keuangan, fokus akademik. 2. Pindah kos. Keuntungan, lingkungan baru, lebih positif, fokus akademik, bebas tekanan sosial. Resiko, harus beradaptasi, mungkin merasa kesepian. Tanggung jawab, membangun pertemanan sehat, menjaga komunikasi lama, bijak dalam keuangan. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Fulan dihadapkan pada pilihan antara tetap di kos lama dengan resiko pola hidup kurang sehat atau pindah ke kos baru demi lingkungan yang lebih positif. Jika bertahan, ia harus disiplin dalam mengubah kebiasaan dan menetapkan batasan pergaulan. Sementara itu, pindah kos menawarkan lingkungan yang lebih kondusif bagi akademik, kesehatan, dan finansial. Meski membutuhkan adaptasi, keputusan ini harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang, serta keseimbangan akademik, sosial, dan kesehatan untuk kehidupan yang lebih stabil dan produktif. Yang terakhir, saran, yaitu melakukan evaluasi pertemanan, mengatur waktu dan keuangan, membicarakan masalah dengan orang tua, mempertimbangkan saran dosen, menjaga batasan pribadi, dan mencari dukungan psikologis jika perlu. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu.